sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leo. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar buat teman-teman? Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bu Nining, bagaimana dia menerima Tuhan Yesus. Ya, langsung aja saya panggil. Shalom Ibu Nining. Halo Bapak. Puji Tuhan. Apa kabar nih Bu? Luar biasa. Yes, di pagi hari yang indah ini, ya kan? Luar biasa, damai sukacita bersama kita semua. Oke Bu, sebelum kita mulai, ada baiknya saya bawa dalam doa, kita berdoa bareng ya Bu, biar ini menjadi berkat dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Amin. Oke Bu, saya yang bawa doa ya Bu. Ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas Ibu Nining, rindu untuk membagikan kesaksiannya Tuhan, bagaimana dia mengikuti Engkau Tuhan, bagaimana Engkau menjamah dia Tuhan, untuk jadi berkat dan berdampak Tuhan Yesus. Hari ini Kau berkati beliau Tuhan, biarlah apa yang disaksikannya Tuhan sesuai dengan perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga berkati penonton Tuhan yang lagi dimanapun berada Tuhan Yesus, supaya mengerti, memahami bagaimana Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus ada rencana yang indah yang Kau berikan buat kami untuk Bu Nining yang akan memberitakan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Kau jauhkan dari sinyal-sinyal yang jelek dan sebagainya Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami Tuhan, karena kami hanya rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke Bu, Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan buat Ibu, silakan Bu. Ya, terima kasih puji Tuhan untuk waktu dan tempat. Hari ini saya boleh bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Nama saya Ibu Nining, saya berasal dari Kebumen, tepatnya di Kota Gombong, yaitu kota kecil di pedesaan. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Saya anak pertama dari 6 bersaudara. Ayah saya cuma seorang buruh tani biasa dan ibu saya juga ibu rumah tangga biasa. Kehidupan kami ya sangat sederhana. Sewaktu kecil, saya ingat antara kelas 2 atau kelas 3 SD, ibu saya itu pernah bercerita bahwasanya kalau orang Kristen itu Tuhannya yang dihukum, bukan umatnya. Jadi penghukumannya itu dijatuhkan ke Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hati saya itu ada dalam berkata begini, enak sekali ya jadi orang Kristen, nggak dihukum, tapi Tuhannya yang dihukum. Ya itu cuman sepintas saja ya. Dan setelah berjalannya waktu, hingga saya kelas 3 SMP, saya diajar sama guru agama saya, dan dia mengajarkan waktu itu tentang nabi-nabi. Nah, di sini spesifiknya Nabi Isa ya. Di sini dia bercerita banyak bahwasanya Nabi Isa itu seorang nabi yang luar biasa. Dia banyak sekali mengadakan mukjizat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan dia juga dilahirkan bukan dari benih manusia, tapi dari roh luar biasa sekali.
guru saya juga bercerita bahwasanya Nabi Isa itu pada akhir zaman ini akan turun, yaitu menjadi sebagai Imam Mahdi, akan turun ke dunia ini menjadi Imam Mahdi, dan dia cerita kalau dia turun itu nanti akan menghancurkan salib dan akan mengislamkan orang Kristen. Di sini itu saya agak aneh ya, kok Tuhan yang sudah Tuhan yang sudah begitu dengan luar biasa dari kelahirannya sampai tanda-tanda mujizat yang ia buat, mau turun ke dunia kedua kali kok mau menghancurkan salib dan mengislamkan orang Kristen. Di sini hati saya itu agak janggal. Ini yang salah ini guru saya, apa Nabi Isanya yang kurang kerjaan. Kok jauh-jauh turun dari surga mau menghancurkan salib sama mengislamkan orang Kristen, itu kan aneh. Di pikiran saya itu kenapa nggak dari awal dia lahir dan hidup itu nggak diislamkan semua, kenapa harus jadi Kristen dulu, turun lagi, terus diislamkan lagi. Di situ saya kayak ya aneh, ini yang salah ini guru saya apa Nabi saya yang kurang kerjaan. Nah, berjalannya waktu itu saya simpen di dalam hati ya. Berjalannya waktu terus berjalan hingga saya lulus SMP dan saya mulai merantau ke Bandung. Di Bandung saya 8 mau 99 kena PHK. Pada waktu itu kan terjadi krisis moneter ya. Nah, kena PHK otomatis saya nggak punya pekerjaan lagi ya. Nggak memasuki tahun 99, saya cari-cari kerjaan. Cuman dengan modal pendidikan SMP itu rasanya sulit ya, di kota lagi. Tapi saya nggak patah semangat, tetap mencari hingga saya jalan dan saya berhenti di alun-alun alun-alun Kota Bandung. Di situ saya duduk ya, namanya capek, saya duduk. Nah, setelah itu ada seseorang menghampiri saya. Sedang ngapain, Dek? Saya bilang, ya lagi istirahat, Pak. Ya cerita, kenapa kamu sedih? Ya saya lagi cari kerjaan, saya bilang gitu. Hamba Tuhan itu bilang, nggak usah sedih. Tuhan tahu pergumulan kamu, Tuhan tahu jumlah rambut di kepala kamu. Di situ saya itu terenyuh ya. Masa iya sih Tuhan tahu pergumulan saya? Shalom Ibu. Tahu jumlah rambut di kepala tentang kebaikan Tuhan. Di situ saya mulai diinjili. Jadi terus saya ingat sama ajaran guru agama saya dulu waktu SMP tentang cerita tentang Nabi Isa yang luar biasa itu, dan Nabi hamba Tuhan itu pun cerita Nabi Isa yang luar biasa itu. Dan waktu itu baru saya ngeh kalau Nabi Isa itu Tuhan Yesus, saya itu baru ngeh. Nah, berjalannya waktu saya itu sering terjadi pertemuan lah, sering janjian ketemu, cuman ngobrol-ngobrol cerita tentang Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus. Dia cerita juga, dia tawarin mau nggak kamu dibaptis. Waktu itu saya belum bisa, soalnya kan bagi saya itu keimanan itu nggak semudah itu ya. Dan dia cerita bahwasanya di Al-Quran pun Nabi saya itu tertulis banyak. Dan saya mulai baca-baca, saya mulai buka Al-Quran. Memang jujur saya itu nggak bisa baca Arab Al-Quran, nggak bisa. Saya cuman kalau baca Al-Quran itu ya artinya aja. Nah, di situ saya mulai melihat ternyata di Al-Quran itu banyak sekali menuliskan tentang Nabi Isa. Kok kenapa ya? Dan di Al-Quran ditulis bahwa Nabi Isa itu adalah jalan yang lurus, hakim yang adil, dan dia nanti akan turun kedua kali untuk ke surga, untuk kalau di ajaran kami Islam dulu itu untuk membunuh Dajjal dan menjadi hakim yang adil. Di sini saya merenung kok kenapa enggak Nabi Muhammad aja yang turun ya. Soalnya kan di Muslim itu yang
yang menjadi nabi besar itu kan Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa. Kenapa di Al-Quran ini kok Nabi Isa yang turun dan jadi hakim? Di situ saya terus mencari dan di surat Zukruf, tepatnya ya ayat 43 sampai 63 kalau nggak salah ya, bahwasanya di situ Nabi Isa berkata bahwa ikutlah akulah jalan yang lurus. Nah, dan saya mulai merenung di ajaran kami itu di Islam itu syarat masuk surga itu kita harus melewati satu jembatan, yaitu jembatan Shirathul Mustaqim namanya. Dulu setahu saya Shirathul Mustaqim itu rambut dibelah 7. Ternyata Shirathul Mustaqim itu adalah jalan yang lurus. Nah, di situ saya mulai rangkai-rangkai dari surat ini, dari hamba Tuhan itu, dari guru agama saya yang dulu SMP. Saya mulai merenung, apa benar enggak ya? Kenapa enggak Nabi Muhammad aja yang turun pada akhir zaman? Kenapa harus Nabi Isa yang dilahirkan bukan dari benih manusia? Kenapa harus dia yang dilahirkan dari kalamnya Allah? Kalamnya Allah itu firman Allah. Dan hamba Tuhan itu memberikan satu buah Injil. Dan saya mulai buka-buka Injil. Ternyata di Injil itu dengan di agama saya yang dulu itu sama. Di situ ada Adam, ada Daud, ada Ibrahim, ada Lut, pokoknya sama dan ceritanya itu terperinci gitu. Dan saya ingat sekali bahwa di Yohanes 14 ayat 15 yaitu, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia ini tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di sini jelas dikatakan bahwa Nabi Isa itu menjanjikan seorang penolong yaitu Roh kebenaran. Kalau di kepercayaan saya dulu itu kan nabi terakhir itu Nabi Muhammad ya. Tapi di sini Isa Al-Masih itu mengatakan bahwasanya ia akan menjanjikan penolong yang lain, yaitu bukan seorang nabi tapi Roh kebenaran. Di sini iman saya mulai goyah, tapi saya terus mencari dan hingga akhirnya saya dibawa ke pastori. Di situ saya diperkenalkan dengan beberapa anak Tuhan. Tapi dalam hati saya itu masih mikir kenapa bukan Muhammad yang Al-Masih, kenapa harus Isa gitu ya. Dan di situ saya diperkenalkan sama anak Tuhan dan saya ingat ayat ini bagi saya itu ayat yang sakti ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwasanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini udah lama sekali saya dengar, sudah 20 tahun yang lalu, tapi saya tetap ingat bahwa bagi saya ayat ini adalah ayat yang sakti. Di situ saya membayangkan bahwasanya yang percaya kepada anak Bapa yang tunggal ini tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini saya tambah yakin dan saya berdoa apa jalan ini benar ya Tuhan. Kalau saya harus menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi di Al-Quran itu sudah jelas sekali menulis tentang Isa Al-Masih dan banyak sekali Al-Quran itu hampir 75% itu mencatat Isa Al-Masih bahwasanya dia itu hakim, dia itu bayi yang suci, yaitu Roh Kudus. Nah, di situ saya tambah yakin dan saya memutuskan untuk menerima
Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya di tahun 99. Nah, setelah itu saya ikut saudara, saya pulang, saudara lama-lama tahu ya, kebiasaan saya itu ketemu hamba Tuhan itu, saya pulang membawa Injil. Lama-lama saudara itu tanya, untuk apa ini apa? Saya bilang, ini Injil. Nah, saudara saya itu marah, dan dia membuang Injil itu dilempar. Saya ambil lagi, cuman dalam hati saya itu saya udah mantep gitu ya. Saya mantep ikut Tuhan dan mau dimarahin, mau apa, saya nggak peduli lah. Soalnya saya melihat kebenaran ya di dalam diri Isa Al-Masih. Saya belajar Alkitab, saya melihat Al-Quran, ternyata Alkitab sama Al-Quran itu menjelaskan benar-benar bahwasannya Isa Al-Masih itu penyelamat. Arti dari Al-Masih itu penyelamat. Dan di kepercayaan Islam itu kan jalan satu-satunya kita ke surga itu harus lewat jembatan Shirathul Mustaqim. Shirathul Mustaqim itu adalah jalan yang lurus. Siapa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu ya Isa Al-Masih itu. Nah, saya jadi semakin mantap mengikuti Isa Al-Masih, menjadi pengikutnya, dan saya nggak ragu lagi. Nah, tapi nggak sampai di situ, akhirnya saudara saya cerita ke keluarga saya bahwasanya saya itu masuk Kristen. Saya disuruh pulang ke Jawa, dan saya di situ banyak dihakimi. Saya dikatain kafir, dikatain macam-macam lah. Tapi saya nggak goyah sedikit pun. Saya tetap mau ikut Tuhan. Soalnya saya merasakan sendiri sewaktu saya menerima Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Biarpun mungkin saya kekurangan, tapi damai itu ada dalam hati, dan damai itu nggak pernah saya rasakan ya. Dan di keluarga saya itu cuman mama ya yang mau setuju, nggak memarahi saya dengan keputusan saya ikut Tuhan ya, cuman mama. Dan saya singkatnya waktu saya kembali ke Bandung untuk cari kerjaan lagi. Dan baru beberapa hari di Bandung, paman saya yang dari Jakarta datang dan meminta saya untuk kembali ke kepercayaan saya yang lama. Dan terjadi perdebatan di situ ya, cukup lama. Dan saya tidak goyah sedikit pun iman saya, pokoknya saya mau ikut Tuhan. Apapun yang terjadi saya mau ikut Tuhan. Nah, soalnya saya tahu kebenaran dari Al-Quran, kebenaran dari Injil. Jadi saya yakin dan mantep kalau saya itu jalan yang saya pilih itu benar gitu. Bahwasanya keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Bahwasanya Tuhan berkata, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi jalan keselamatan itu cuma melalui Shirathul Mustaqim, yaitu Tuhan Yesus atau Nabi Isa. Nah, berjalannya waktu, biarpun saya udah menjadi Kristen, tapi saya belum dibaptis. Di situ saya mengalami ujian iman ya. Ikut Tuhan itu nggak enak ya. Maksudnya di situ saya mengalami cari kerjaan nggak dapet. Saya rasakan kadang hari ini makan nggak tahu besok makan apa enggak. Saya rasakan itu, tapi itu nggak membuat iman saya goyah. Dan saya cuma satu ayat yang saya tiap pagi itu baca, bahwasanya burung kita manusia yang mulia di hadapan Tuhan. Hingga akhirnya karena kebaikan Tuhan, saya mendapat pekerjaan. Dan setelah mendapat pekerjaan, saya bekerja di perusahaan itu, dan saya mulai mencari gereja lagi di mana saya itu dapat bertumbuh. Dan saya masuk gereja Pantai Kosta Bukit Hermon, tepatnya di Cimindi. Di gereja itu saya dibaptis. Saya memutuskan untuk dibaptis.
Di sini saya menceritakan bahwasanya saya ikut Tuhan itu bukan karena satu kardus Indomie atau karena ikut suami, enggak. Bagi saya itu iman itu enggak serendah itu ditukar sama Indomie atau sama jodoh, enggak. Soalnya selama saya mengiring Tuhan itu enggak pernah itu dari gereja dikasih satu kardus Indomie. Jangankan satu kardus, satu bungkus pun enggak pernah. Saya itu ikut Tuhan itu benar-benar murni karena saya melihat kebenaran di sana. Di sana ada keselamatan, dan juga bukan karena saya ikut-ikutan suami, enggak. Karena saya menikah itu tahun 2005 dan saya ikut Tuhan itu tahun 99. Di sini saya menceritakan kalau biar mungkin ada tetangga saya yang masih nyinyir sama saya ya, masih nganggap saya kafir, itu nggak apa-apa. Biar mereka tahu alasan saya ikut Tuhan itu apa. Bahwasanya alasan saya ikut Tuhan itu, saya itu mendapatkan kebenaran, mendapatkan keselamatan, yaitu dari diri Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus, bukan karena pekerjaan, bukan karena suami, dan bukan karena satu bungkus Indomie, enggak ya, satu kardus Indomie. Kadang kan orang yang nggak seneng itu nganggapnya masuk Kristen itu karena satu kardus Indomie. Itu terlalu hina sekali kalau keyakinan kita itu cuman disamakan dengan satu kardus Indomie, itu enggak. Kalian salah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya Tuhan Yesus enggak disalib. Yang disalib itu Yudas Iskariot, muridnya. Saya katakan lagi di sini bahwasanya Tuhan Yesus itu benar-benar disalib, dan di Al-Quran itu dikatakan bahwasanya Isa itu dari hari lahirmu, hari matimu, dan hari kebangkitanmu. Saya enggak hafal itu ayat surat apa, ayat berapa, tapi saya pernah baca. Dan di Al-Quran itu mengiyakan bahwasanya di hari lahirnya Isa, di hari kematiannya, dan di hari kebangkitannya. Di sini jelas sekali bahwasanya Al-Quran juga menulis tentang kematiannya, ada lahir, ada mati, dan menulis kebangkitan. Jadi yang kadang orang Muslim bilang itu yang disalib itu bukan Yesus, itu salah. Orang Al-Quran aja mencatat kok, benar lahir, mati, dan bangkit. Al-Quran aja nulis ada kebangkitannya. Jadi di situ saya semakin yakin, semakin mantep ya ikut Tuhan. Dan terakhir-terakhir ini yang terjadi di Indonesia ini itu banyak sekali gereja-gereja dibom ya, anak-anak Tuhan dikejar-kejar. Itu nggak membuat iman saya goyah, nggak membuat hati saya ciut, enggak. Justru saya semakin yakin dan mantap. Soalnya kan Tuhan sendiri bilang bahwasanya dunia membenci aku dan pengikutku. Dan pada akhir zaman nanti akan ada orang yang membunuh kamu. Mereka melakukannya seperti melakukannya untuk Allah. Di situ sangat jelas Tuhan sudah memperingati kami umatnya bahwasanya di akhir zaman ini akan terjadi banyak penganiayaan. Dan itu nggak membuat saya goyah sama sekali. Itu membuat saya tuh mantep bahwasanya yang dikatakan Yesus di dalam Injil itu selalu tergenapi. Dan Injil itu ya dan amin. Apa yang tertulis di Injil itu selalu digenapi, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu saling berkaitan satu sama lain. Mungkin demikian ya, sedikit perjalanan hidup saya mengiring Tuhan, dan saya mantep, saya ingin setia dalam Tuhan, mungkin sampai nanti kematian menjemput saya ingin tetap ikut Tuhan saja. Dan saya bersyukur saya diberikan seorang anak yang takut akan Tuhan dan sudah melayani Tuhan dengan setia. Saya tanamkan dalam hati anak saya bahwa saya supaya takut akan Tuhan, dan dalam pelayanan itu dia harus melakukannya itu seperti untuk Tuhan. Jangan memandang manusia, jangan kamu pandang pendeta,
jangan kamu pandang pengerja, jangan kamu pandang siapapun, tapi pandanglah Tuhan. Supaya anak saya itu, kadang kan ada ya anak Tuhan yang karena tersinggung terus mundur dari pelayanan. Saya tanamkan pada anak saya supaya memandang Tuhan. Jadi biarpun kamu mauin musiknya jelek, gak masalah, tapi hati kamu itu niatnya untuk Tuhan, itu sudah menjadi pelayanan yang terbaik. Itu seperti dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mungkin mengkritik kamu nanti jelek pelayanan kamu, nggak masalah, yang penting kamu melayaninya itu untuk Tuhan. Jangan kamu melayani itu, jangan melayani manusia, tapi layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dan apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Nah, saya bersyukur anak saya melayani dan dia setia di dalam Tuhan, melayani sungguh-sungguh, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mungkin ini sedikit kesaksian saya bahwa perjalanan saya dalam mengiring Tuhan dan kerinduan saya untuk taat dengan Tuhan, untuk setia dalam Tuhan. Kiranya cukup sekian ya kesaksian dari saya. Waktu dan tempatnya saya kembalikan kepada channel YouTube ini. Silakan. Oke, terima kasih Bu Ya, sudah, Pak. Nining. Luar biasa, puji Tuhan kesaksiannya. Ya, Oke, mungkin kita saya tanya-tanya boleh Bu? Ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya yang Ibu boleh, kan boleh. ini boleh ya? Ibu kan ini terima Tuhan Yesus dari non Kristen ya. Nah, ketika terima Iya. Tuhan Yesus itu memang nggak ada merasakan mimpi atau apa gitu, nggak ada ya? Memang benar-benar diinjili. Enggak, saya enggak pernah dimimpiin, cuman saya itu orangnya kalau ada orang cerita itu agak kritis gitu ya. Yang saya seperti guru saya cerita, Nabi saya itu luar biasa dan akan datang kembali untuk menghancurkan salib dan mengislamkan orang Kristen. Pikiran saya itu kok ada yang aneh gitu. Saya berpikir ini Nabi Isa kurang kerjaan apa ya? Kenapa enggak dari pertama dia datang itu diislamkan aja orang dunia ini ya? Kenapa harus capek-capek turun jauh-jauh dari surga cuman untuk menghancurkan salib, mengislamkan orang Kristen? Itu kan kayaknya nggak masuk akal gitu. Menurut pikiran sederhana saya itu seperti itu. Gitu. Saya nggak pernah mimpi, cuman memang adik saya waktu ibu saya koma di rumah sakit dan akhirnya meninggal tahun 2006, adik saya mimpi bahwasanya ibu saya itu dituntun sama orang berjubah putih. Dan saya yakin, ya saya jadi cerita sedikit ya. Ya, silakan Bu. Kerinduan saya itu kan seluruh keluarga saya itu diselamatkan. Kan Tuhan udah bilang bahwa satu orang bertobat maka seisi rumah akan diselamatkan. Nah, ibu saya tuh sakit udah lama sakitnya sih, tapi tepatnya bulan Agustus 2006 ibu saya itu koma. Di situ saya menangis, saya berlutut di hadapan Tuhan supaya ibu saya diselamatkan. Sebelum semasa hidupnya ibu saya yang mendukung saya masuk Kristen, dan kalau ibu saya mendoakan saya itu selalu dalam nama Yesus, selalu panggil Yesus. Di situ saya sukacita ya bahwasanya ibu saya mulutnya sendiri berdoa dalam nama Yesus, dan kalau mendoakan saya sama cucunya itu selalu Tuhan Yesus. Dia mengatakan Tuhan Yesus lindungi anak saya, lindungi cucu saya. Dan waktu ibu saya sakit di rumah sakit dan koma itu saya berlutut sama Tuhan, saya menangis, Tuhan jangan ambil ibu saya dulu, selamatkan dulu. Tuhan boleh ngambil ibu saya, tapi Tuhan harus menyelamatkan ibu saya dulu. Silakan Tuhan ambil, tapi ibu saya harus selamat. Nah, saya berdoa, akhirnya ibu saya memang benar meninggal, dan doa saya dijawab Tuhan bukan melalui saya, tapi melalui adik saya yang nomor 4. Bahwasanya ibu saya udah dikubur, udah berapa hari lah, adik saya itu baru cerita bahwasanya sebelum pas dia mimpi bahwasanya mama saya itu dibawa sama orang berjubah putih dengan tongkat
dan dia itu berjalan dari ruangan sampai jalan-jalan yang di rumah sakit itu sama persis itu rumah sakit Pius yang di Gombong. Jadi saya menganggap itu jawaban Tuhan bahwa mama saya udah ikut Tuhan. Soalnya biarpun melalui adik saya ya, tapi itu udah cukup menyenangkan saya, sudah cukup membuat saya sukacita kalau ibu saya itu sudah selamat begitu. Oke. Ya, berarti di Injil itu berapa lama tuh, Bu Nini, ketika kan penasaran nih ikut, oh siapa sih Nabi Isa ini gitu kan? Iya, Kan tadi kan diinjili kan, berapa iya. lama tuh kira-kira? Di Injili itu saya bertemu intens itu ada mungkin 6 kali ya, 6 kali. Yang kedua kalinya itu saya dikasih Alkitab, saya Hmm, dikasih Alkitab, saya sama baca sama baca pendeta, itu. sama pendeta Ya ini, sama pendeta, Mbak Tuan ini. hamba Tuhan ini saya dikasih Alkitab, di situ saya mulai baca-baca bahwa dia cerita kalau ikut Tuhan itu akan dibenci manusia, kamu nanti akan dianiaya. Tapi saya baca Alkitab, saya juga lihat Al-Quran juga. Jadi saya harus lihat Alkitab, saya juga lihat Al-Quran. Di Alkitab dan di Al-Quran itu 75% itu menuliskan Isa Al-Masih. Dan di Alkitab itu perjanjian lama sama perjanjian baru itu nubuatan-nubuatan nabi-nabi itu kan semuanya itu menuliskan tentang Mesias ya, tentang Mesias yang akan datang. Biarpun dari masa yang berbeda, itu dari Yeremia, dari Daniel, dari Nabi, saya nggak hafal ya, Nabi apalagi itu pokoknya menceritakan dari masa yang ini tahun berapa ratus tahun yang lalu, Nabi ini berapa ratus tahun yang lalu, tapi menceritakan cuma satu pribadi, yaitu Mesias itu. Dan di perjanjian baru itu tergenapi gitu loh. Jadi perjanjian lama itu ke perjanjian baru itu semuanya itu tergenapi dari pekerjaannya Tuhan, dari Tuhan harus disalib, dari Tuhan harus mati, harus bangkit. Itu kan ada semua di perjanjian lama dan di penggenapannya itu di perjanjian baru. Makanya saya itu tambah yakin. Jadi saya yakin seyakin-yakinnya jalan yang saya pilih itu benar. Gitu. Ya, oke. Ibu ini, sebentar. Nah, setelah ikut, berarti sebelum menikah dong ya, Bu? Sebelum menikah, saya menikah tahun 2005 dan saya terima Tuhan Yesus itu tahun 99. 99. Belum ketemu lah sama, iya 99. Tapi Ya sekarang udah, kalau suami Kristen juga. ya kalau soalnya saya cari suami itu syarat utama itu harus orang Kristen. Soalnya saya Harus mikir, ya, harus orang Kristen ya. iya, soalnya saya mikir kan nanti kalau saya nyari di luar Kristen nanti keimanan saya Ya, pasti dilarang dong. Jadi syarat utama jadi suami saya itu ya harus orang Kristen. Soalnya saya nggak mau nggak mau ditinggal Tuhan Yesus, nggak mau melepaskan iman saya kepada Tuhan itu bukan karena suami, tapi saya harus punya suami yang mendukung keimanan saya, begitu. oke. Saya mau tanya juga nih, Bu. Terus Iya, bagaimana boleh. ketika Ibu memutuskan terima Yesus dan keluarga bagaimana, merasakan gimana? Apa tanggapan dari keluarga saat Ibu Iya, kan. kan udah diinjili terus Iya. akhirnya Ibu udah dibaptis, Bu? Udah, saya dibaptis tahun 2000. Tahun 2000 ya. Iya, Kan tahun 2000. mungkin itu kan banyak tanggapan-tanggapan lah dari pihak-pihak keluarga gitu. Gimana saat itu ketika Ibu mengatakan bahwa Ibu ibaratnya kalau dibilang kan yang sekarang ini murtad ya. Ini ya Iya, apa? iya. Pindah
keyakinan gitu kan, gitu ya. Iya, Gimana Bu? ya awalnya saya waktu pulang itu ya emang saya dibilang murtad, dibilang kafir. Bahkan ada beberapa tetangga yang nyinyir lah sama saya, pandangan mata mereka itu penuh kebencian ya. Tapi itu nggak mempengaruhi saya, memang ikut Tuhan itu harus seperti itu. Jadi nggak pengaruh lah. Ya memang tante saya bilang nanti kamu gimana, nanti kalau kamu mati gimana, kamu nanti sendirian, nanti kamu ini saudara semuanya kumpul, nanti kamu sendirian di sana gimana. Ya nggak apa-apa tante, ini udah keputusan saya udah yakin dengan keputusan saya, soalnya keselamatan itu cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Ya om tante itu sebenarnya ya belum setuju, tapi ya ini keputusan saya dan saya itu nggak peduli mau dibenci, mau ibaratnya umpamanya nanti saya dibuang keluarga umpamanya, saya udah siap gitu, saya udah siap. Tapi puji Tuhan mama saya mendukung saya, dia tetap menganggap saya anak, dia tetap sikapnya nggak berubah. Jadi itu menjadi kekuatan saya dalam ikut Tuhan. Begitu. Tapi sekarang perjalanan persaudaraan masih baik sama tante? Persaudaraan ini saya udah pulang kembali ya ke Gombong ya, udah perjalanan berapa waktu. Tahun 2008 saya pulang ke Gombong. Di sini saya mulai membuka kehidupan baru. Suami nggak kerja, saya juga nggak kerja, tapi saya percaya Tuhan pelihara. Saya di Gombong masih ikut satu rumah sama adik-adik. Saya mulai usaha, saya mulai jualan kue dari 2 kilo, 3 kilo. Saya percaya Tuhan pelihara, saya percaya Tuhan berkati. Apapun yang saya jamah itu pasti akan berhasil. Nah, sedikit bersaksi, saya jualan kue itu dari 2 kilo, 3 kilo sampai akhirnya saya kewalahan dan saya mencari karyawan lah ya, mencari rewang lah ya. Nah, puji Tuhan di sini saya udah saudara-saudara, tetangga ada 5 orang yang ikut bekerja di dalam rumah saya ini, ikut membantu buat kue gitu. Ini semua bukan karena apa-apa, ini semua karena pemeliharaan Tuhan dan karena berkat yang Tuhan kasih. Sampai sekarang saudara-saudara baik dan puji Tuhan kalau ada apa-apa minta tolong, apa pinjam uang, kalau kekurangan apa itu minta tolongnya sama saya. Jadi mungkin Tuhan menempatkan saya kembali ke sini itu untuk jadi berkat lingkungan sekitar saya ya. Mereka bisa memiliki penghasilan dari bekerja di rumah saya, dan kalau ada apa-apa minta tolong sama saya ya saya tolong. Dulu saya berpikir kalau bersaksi itu cukup dengan kehidupan saya, maksudnya saya harus baik, saya harus mengasihi, kalau ada yang minta tolong saya harus tolong. Saya pikir seperti itu. Tapi memang belum pernah Pak saya itu menyaksikan cerita begini-begini, belum pernah, baru kali ini saja. Soalnya saya itu orangnya takutnya salah ngomong, takutnya nanti grogi. Tapi ini kemarin-kemarin itu saya ada kerinduan ya menyaksikan perjalanan saya ikut Tuhan. Tuhan, saya berdoa Tuhan berikan kekuatan, Tuhan tolong berikan saya keberanian supaya saya dapat menyaksikan kebaikan Tuhan. Bahwasanya Tuhan kan mengatakan kalau kita harus bersaksi, harus menjadi saksi, ceritakan dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, saya bersaksi di sini itu cuman karena kerinduan saya dan karena saya ingat perintah Tuhan aja. Saya kemarin berpikir bersaksi itu cukup saksi hidup ya, maksudnya sikap kita sehari-hari, bagaimana sama orang, menghadapi orang yang membenci kita harus bagaimana. Tapi bagi saya akhir-akhir ini saya memang harus menceritakan siapa itu Tuhan Yesus itu. Apalagi dengan channel YouTube ini mungkin banyak yang nanti yang melihat, mendengar kesaksian dari saya dan banyak yang tahu bagaimana Tuhan Yesus itu, bagaimana Isa Al-Masih itu. Memang saya nggak bisa jadi hamba Tuhan, nggak bisa begini. Memang saya cuman bisanya begini untuk Tuhan lah.
saya lakukan kesaksian ini untuk Tuhan, biar nama Tuhan itu dipermuliakan, nama Tuhan itu terdengar di seluruh bumi, begitu Pak. Jadi saya itu bersaksi itu cuman untuk Tuhan. Iya, iya, saya percaya juga Ibu juga kerinduannya dari tadi malam kita coba koordinasi ini, wah excited banget, Ibu semangat banget untuk membagikan ini, kesaksiannya sangat luar biasa. Nah, saya mau tanya Bu, Ibu nggak takut untuk ditunjukin mukanya? Ini kan kesaksian, nanti dibilang kan saudara-saudara ataupun orang terdekat Ibu, ini kan nanti kita nggak tahu, bisa jadi siaran ini sampai ke tetangga Ibu atau sebagainya gitu. Nggak takut Bu untuk kesaksian? Justru saya nggak takut, pinginnya saya itu malah mereka tahu. Biar maksudnya alasan saya itu masuk Kristen itu biar mereka tahu. Saya nggak masuk Kristen itu karena ada kebenaran, ada keselamatan di dalam saya mengiring Tuhan, biar mereka tahu. Soalnya kan kalau saya Injili itu Yohanes ini nanti malah digebukin saya. Tapi kalau saya bersaksi ini mereka umpamanya melihat dan oh Nining ternyata masuk Kristen itu karena ini. Jadi mereka tahu sendiri. Kalau biarpun nanti ada tetangga yang nggak senang apa nyinyir atau benci, ya nggak apa-apa, nggak masalah itu. Buat saya itu malah tanda anak Tuhan itu memang harus dibenci begitu. Buat saya itu tanda kita itu ikut Tuhan itu anak Tuhan itu memang kita harus menerima aniaya. Itu sebagai tanda kalau nggak pernah dianiaya berarti Alkitab itu nggak benar ngomong Yesus dibenci dunia dan pengikutnya, berarti itu nggak benar. Kalau sekalipun saya harus dicibir, harus dibilang kafir, ya itu memang syaratnya harus seperti itu. Menurut saya seperti itu, Pak. Iya, takutnya dibilang, oh ini nggak izin, nggak ini gitu. Kalau suami tadi ketika mau bersaksi ini izinin kan Bu? Oh, saya izin dulu, saya bilang Mas, saya kan udah lama ikut Tuhan, saya punya kerinduan nih, ingin saksi. Memang saya kan selama ini ikut Tuhan nggak pernah saksi di gereja cerita begini, soalnya saya orangnya minderan ya Pak. Saya mikir saya itu bukan orang pendidikan tinggi, nggak bisa ngomong, saya mikir begitu. Suami saya mendukung, ya nggak pasti aja apa yang pengalaman kamu mengiring Tuhan bagaimana. Makanya saya berani ini kan nggak di depan orang banyak, saya ini kan cuma di rumah sendiri ya, maksudnya cuma di kamera HP ini, jadi makanya saya beraniin, saya berdoa sama Tuhan malam supaya beri kekuatan, keberanian. Saya berdoa supaya Tuhan saya melakukan kesaksian ini demi namamu, supaya namamu itu dikenal, supaya orang tahu itu siapa engkau, siapa Isa Al-Masih itu adalah engkau, supaya mereka tahu bahwa juru selamat itu engkau, bukan. Soalnya kan Al-Quran itu nggak nulis Ahmad Al-Masih itu nggak ada, Muhammad Al-Masih itu nggak ada, adanya itu Isa Al-Masih gitu. Oke Bu, berarti Ibu tahu dong sedikit, tadi bilang Isa Al-Masih, berarti Ibu tahu sedikit tentang Al-Quran juga dong, sering baca Al-Quran juga dong sebelumnya ya, paling tidak. Kalau saya jujur Pak, kalau baca Arabnya itu saya cuma tahu sedikit dan nggak lancar. Kalau saya baca Al-Quran itu saya baca artinya itu loh, yang umpamanya Al-Fatihah gitu ya. Saya bacanya itu artinya. Saya memang jujur saya tuh nggak tahu bahasa Arab, maksudnya nggak bisa yang kayak ustadz itu nggak bisa. Tapi saya buka itu artinya kan Tuhan menyampaikan firman itu kan supaya manusia itu mengerti, paham. Buat apa saya baca-baca kalau nggak ada artinya. Jadi saya baca yang bahasa Indonesia, saya orang Indonesia. Kalau saya baca Arab, pelajari dalam-dalam nggak ngerti artinya buat apa gitu. Iya. Jadi saya baca itu yang bahasa Indonesia supaya saya itu mengerti, oh maksudnya Tuhan itu
nulis ini begini, oh ini ayat ini begini, daripada saya jadi orang yang pintar baca nggak tahu artinya, mendingan saya jadi orang yang nggak bisa baca tapi tahu maksudnya itu kemana gitu. Yes, yes, yes. Ya, iya benar-benar. Ya, ini emang ini juga apa benar juga kita nggak tahu artinya ya percuma juga gitu kan. Ini ya kita Iya, bisa bacanya tapi nggak tahu artinya ya sama aja kosong gitu kan ini ya. ya Oke. takutnya salah alamat. Ah, iya. Ini ya. Tapi Ibu tadi sempat beberapa kali bilang Isa Al-Masih, Isa Al-Masih. Berarti eh, kepenasaran Ibu ngelihat Isa Al-Masih ini berarti waktu dulu agak semangat banget ya, apa menggebu-gebu juga ya. Siapa sih Isa Al-Masih ini gitu ya? Iya kan dari guru agama saya itu, sempat saya tuh pas habis guru agama saya cerita tentang Isa Al-Masih itu, sempat saya tuh mikirin terus seminggu, kayaknya saya tuh jatuh cinta apa ini sama Isa Al-Masih, kok mikirin Isa Al-Masih terus Hmm. dengan perbuatannya yang ajaib gitu ya. Benar, saya nggak itu, saya pernah sampai seminggu saya mikirin Isa Al-Masih. Waktu itu kan saya masih remaja ya, masih SMP kelas 3. Saya tuh kayaknya jatuh cinta ini sama Isa Al-Masih. Soalnya saya mikirin, ngapain mikirin, kenal juga enggak, tapi cuman saya dengar perbuatannya ajaib, dia pokoknya dia lahir lahir dari Roh Kudus, kayaknya luar biasa banget gitu. Dan setelah saya terima Tuhan itu, saya yakin bahwasanya saya itu panggilan ya, saya itu pilihan dari saya, ibu saya cerita dari kecil, dari SMP, dari saya udah dewasa. Tuhan kan lihat hati ya, Tuhan lihat hati, kerinduan hati saya itu dari SD itu saya cerita bahwasanya mau saya punya Tuhan seperti orang Kristen. Nah, terus dari SMP, gimana perbuatannya luar biasa itu, terus dari saya ketemu sama hamba Tuhan itu, saya yakin bahwasanya saya menjadi orang Kristen itu bukan karena apa-apa, tapi karena saya itu pilihan, karena saya itu dipanggil Tuhan. Tuhan kan bilang, saya sudah mengenal engkau dari dalam kandungan ya. Saya tuh nggak apa lah, pokoknya ada ya, saya pernah dengar seperti itu. Jadi saya tuh yakin kalau saya ikut Tuhan itu karena dipilih Tuhan, bukan karena wah kebetulan saja itu. Enggak, saya yakin itu karena panggilan. Soalnya dari hati saya yang paling dalam itu memiliki kerinduan seperti itu. Hmm. Oke. Oke. Sebenarnya kita nggak ini nggak open pertanyaan, tapi ini ada Umami mungkin dia mau ngasih masuk semangat atau apa buat Bu Nining. Boleh ya Bu Nining kita terima Boleh, boleh, ini boleh. ya. Buat yang mau masuk juga kalau untuk ngasih semangat, tapi jangan untuk debat ya. Kita juga nggak suka, channel ini nggak suka debat. Shalom Iya. Umami. Salam. Shalom Ibu. Halo. Oh iya. Halo, salam. Bisa didengar suara? Bisa, Bisa. bisa Halo? Bu. Bisa. Oh. Iya, Bu, bisa. Salam, maaf ini baru buka aja langsung ngeliat ini, jadi nggak tahu, belum dengar sih. Ini dari sejak kapan ya Bu masuk? Saya juga sama tuh. Oh iya, Oh iya. maksudnya Umami juga dari seberang juga dulunya. Iya, dulu saya waktu, boleh ngomong sebentar ya, dikit aja, boleh? Ya. oh iya, Boleh. Saya dulu kan waktu kecil itu nggak suka banget sama orang Kristen gitu. Ya Bu. Gitu. Tetapnya, halo? Iya. Ya. Tadi terputus Kalau Bu. Bisa diulang lagi nggak? dulu waktu kecil, waktu SMP, SMA gitu. Kalau lihat cowok walaupun ganteng, saya nggak akan tertarik gitu. Tak taunya terus setiap ini tuh punya pacar itu pasti orang Kristen gitu loh. Terus habis itu saya jadi putus berapa kali ya, 2 kali itu punya pacar itu pasti orang Kristen, terus putus nyambung 4 tahun. Habis itu tapi ya udahlah, aku mau nikah dulu. Habis itu terus habis nikah sendiri, tak taunya
setelah jalan setahun itu saya berpikir gitu, nggak enak gitu, bersendiri-sendiri gitu. Terus apa namanya, habis itu ya udahlah aku mau ini, aku ke gereja ngikut gitu. Tapi selama itu tuh cuma ngikut doang. Terus habis ini tahun-tahun dari tahun 2019 apa ya, 20 awal itu pokoknya mulai di YouTube rame-rame kayak gini. Saya ini semakin menambah ini deh. Pokoknya jadi tahu bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus gitu. Puji Tuhan banget. Amin. Jadi Yes. iya, jadi ini banget pokoknya saya tiap hari, pokoknya seharian tuh saya sambil masak, sambil apa, pokoknya dengerin handphone nggak lepas dari dimanapun ini, pokoknya seharian begitu bangun tidur sampai mau tidur itu saya dengerin cuma channel-channel YouTube. Dulu saya sukanya nonton sinetron, nonton gosip, nanti sekarang saya nggak pernah lagi, saya pokoknya dengerin handphone saya mandi pokoknya sambil masak, sambil kemana-mana itu ini handphone dulu, tapi dengerinnya ini ya channel-channel apologet ini. Ya. Itu menambah banget keimanan. Iya. Lah ibu orang mana Bu? Saya orang Jawa sih. Saya orang Kebumen. Sama orang Jawa juga. Iya. Sama, saya orang ini Semarang. Oh, Semarang. Wetan ya, Bu? Ibu udah lama, Bu? Ibu saya tahun dari tahun 9, saya nikah tahun 99, Bu. Oh. Sampai sekarang. Tapi Nikah sama baru orang tahu. Kristen. Iya. Oh. Tapi udah dibaptis, Bu? Udah dulu sebelum mau nikah kan harus dibaptis. Tapi kan habis dibaptis itu nikah masnya karena dulu mau nikah gitu. Jadi ikut-ikut Kristennya itu cuma ikut-ikutan gitu loh, cuma ke gereja ngikut. Ya. Halo Bu. Kayak gitu doang, nggak tahu ini dulu ya. Ya. Halo. Ya. Saya boleh nanya nggak Bu? Boleh nanya nggak sama Ibu? Ya, boleh. Boleh. Nah, Ibu ketika terima Tuhan Yesus nih, ini ya sama kayak Ibu Nining tadi, bagaimana sama tetangga, sama keluarga ngelihat gitu, wah dia nikah tuh gara-gara orang kafir, kayak gitu juga nggak? Ibu Nining kan tadi begitu. Oh enggak. Saya puji Tuhan ya. Puji Tuhan sekali. Halo, dengar suara saya? Halo. Dengar. Saya itu kan ini nikah tuh tahun 99. Kebetulan orang tua saya udah meninggal semua. Saya kan dari 9 bersaudara. Kakak saya ada 8 bersaudara sih. Cuma tadinya 9, cuma yang meninggal 1. Terus saya kan anak bontot, anak nomor 9. Terus saya nikah saya di Jakarta. Kan suami saya di Jakarta kan. Saya nikah di Jakarta, di gereja itu kakak saya 3 laki-laki itu yang jadi saksi, padahal kakak saya Islam loh. Tapi mau datang dari Solo, dari Semarang, ada yang dari Solo, ada yang dari Semarang, kakak saya kan, itu datang ke Jakarta menyaksikan pemberkatan saya di gereja Jakarta. Jadi 3 orang kakak saya itu baik-baik semua. Kadang-kadang kan saya udah, orang tua saya dua-duanya udah meninggal gitu. Jadi nggak ada, saya tuh nggak, puji Tuhan banget, nggak ada yang mengalami tetangga nggak. Kan saya sekarang di Jakarta kan. Oh gitu. Berarti ya. Oke. Puji Tuhan, berarti Bu Umami sekali-sekali di kesaksian dong di gereja YouTube. Ini yang belum berani. Iya, ini kalau seperti Ibu ini ya? Iya. Oh. Boleh deh kalau tapi juga nggak mau berdebat-debat gitu. Enggak, kita kan ini kan sesinya kita kesaksian, nggak ada perdebatan. Makanya saya bilang yang masuk ini nggak boleh itu cuma bisa ngasih semangat, motivasi dan sharing lah gitu. Sharing gitu. Saya suka sih kalau suka sama-sama sharing gitu suka. Iya. Kalau untuk menguji baca Al-Qur'an itu saya langsung kick gitu. Saya ini ya. Iya, makanya saya enggak ini. Tapi sebenarnya saya dulu termasuk ini loh. Saya baca surat Yasin, baca Quran itu bisa semua. Saya dulu termasuk tuh
saat ya cuma baca tapi kan nggak ngerti artinya. Kalau disuruh baca Quran saya sih juga bisa juga, surat Yasin, surat apa Sama, bisa. sama dong kayak Ibu Nining. Sama dong kayak Ibu Nining. Iya, Gitu ya. iya dulu saya sering puasa Senin Kemis, saya termasuk taat. Oh gitu. Senin Kamis sih. Puasa Iya, Senin Kamis. Oh. Itu iya. puasa apa itu namanya? Dulu ya buat nambah-nambah ini aja katanya kalau menambah pahala aja. Oh, iya iya iya. Kalau Oke. saya tanya, Bang Leo, Ah, kan, kalau di Kristen kok nggak ini ya kemarin tapi saya saya dulu kan sering puasa tapi selama Kristen kok nggak pernah puasa gitu kan. Terus saya waktu kemarin mau ke apa hari itu loh kemarin Paskah itu loh sebelum hari apa namanya kematian Tuhan Yesus ya, itu loh. ya, salib. Saya Ya. itu saya dari hari Rabu, Kamis, Jumat saya puasa 3 hari. Tapi semua kan saya di gereja kan pas hari apa itu namanya pas Paskah ya, pas itu ke Jumat itu kan Jumat Agung itu kan saya ke gereja tapi kok di sana ada apa? Ada perjamuan kudus, ada itu. Saya minum. Ya nggak apa-apa Saya dong. puasa dari saya Oh, puasanya dari jam 6 dari bangun tidur, pokoknya mau tidur sampai jam 6 sore baru buka gitu. Kemarin bisa sih cuma 3 hari, tapi bangun tidur minum air putih doang, jelas sudah. Ya. Katanya kalau orang Kristen boleh minum air putih katanya kalau puasa. Bisa Orang ada Kristen, puasa. betul nggak? Kan puasa banyak ini macam-macam, ada puasa Daud, puasa Mazmur, ada. Jadi yang bisa minum juga itu kan puasa ini apa Mazmur gitu. Itu kita makannya Oh dari iya. jam Mau minum air Bang? gitu. Itu banyak lah Bu ininya, bisa sebenarnya gitu, nggak harus kita kita nggak makan nggak minum, ada juga yang cuman nggak makan doang tapi bisa minum gitu ininya. Iya. Melatih diri sebenarnya nggak puasa itu kan nggak untuk Tuhan, untuk kita, maksudnya supaya bisa mengendalikan nafsu, mengendalikan apa emosi gitu. Kalau puasa kan ya minimal untuk diri kita bisa menahan apa gitu. Ya, oke, terima kasih buat Bu Umami. Buat Bu Umami apa yang mau disampaikan buat Bu Nining, ada nggak mau disampaikan lagi? Ya ini pokoknya. Halo? Apa menambah halo? Ya. Ya, gimana Bu? Halo? Ya, Halo? silakan Bu. Mbak Nuning. tetap saya apa semangat. Halo? Iya. Ya, tetap saya semangat dengar, aja, tetap apa sering apa namanya? Sering dengerin ini di YouTube-nya Paulus ini menambah ini banget pengetahuan tentang Tuhan Yesus itu pokoknya dahsyat banget. Iya. Ya, Semangat terima kasih aja, ya, Bu. Selamat ya. Ya, sama-sama. Ya. Saya juga terima kasih Bang Leo, Bang. Ya, Bu Nining kasih nomornya ya di private chat ya. Nanti kita kontek-kontekan. Oh, nomor HP. Bukan Bu Umami. Oh, Umami. Di mana caranya, Bang? Diklik di setting itu, di setting ada private chat. Oh iya, terus? Habis Di chat itu ini ketik ya? di situ. Iya, ketik nomor handphone Ibu. Bukan di chat yang di luar ya, private chat. Private chat. Iya, orang-orang nggak kelihatan kan? Enggak kelihatan. Kecuali kalau di chat luar itu kelihatan. Nanti ini banyak ya. Iya, di private chat. Iya, ada tulisannya private chat, nanti tulis di situ Bu, nomor handphone Ibu. Nanti kita coba atur gimana ininya. Oke, terima kasih Bu Umami. Iya. Ini Makasih. Tuhan Yesus memberkati Bu. Sama-sama. Ini ada Buddha Wahyu. Ya, Shalom. Mic-nya Mas. Shalom. Shalom Mbak Nining. Shalom. Shalom Mbak Nining. Iya, Mbak Nining dari Kebumen ya?
Gimana? Mbak Nining Dari asli Kebumen kah? Asli Kebumen. Oh, boleh ngobrol sebentar dengan narasumber Pak Leo? Ya boleh lah, justru ibu kan masuk ke sini biar untuk ngobrol sama Ya, narasumber, silakan. iya. Terima kasih waktunya, Mbak Nining. Saya juga bisa dibilang tetangganya Mbak Nining. Saya Wadas Lintang, Mbak. Oh, Wadas Lintang. Kalau saya Iya. Kebumen Gombong, masuknya ikut ke Gombong. Oh ya, dekatlah kita. Iya. Iya, Wadas Lintang Saya, tahu. ya, di Wadas Lintang kan nggak ada gereja. Tapi Iya. Tuhan memanggil saya sewaktu saya sudah di Malang. Dan karena saya juga berasal dari seberang. Oh iya. Oh gitu, Iya. dari seberang juga Ya, Bu. Aduh, luar Iya. biasa ini, ibu-ibu. Dari saya kan dulu tahun 2000 kan pergi ke Taiwan. Di sana kalau libur kan hari Minggu kan ketemu orang-orang Filipina gitu. Sering membagikan warta keselamatan. Nah, dari situ saya dikasih, saya terima, saya bawa pulang, saya baca. Tiap saya libur, kalau minggu, ya nggak tiap minggu libur maksudnya, cuman kalau pas libur ketemu orang-orang Filipina. Zaman dulu kan HP belum internet kayak Belum sekarang. sejago inilah, iya, belum sejago Iya. kayak sekarang lah. Iya. Waktu itu saya setiap kali membaca, loh kok beda ya seperti yang Bapak guru ngaji saya ajarkan tentang kekristenan, doa-doanya. Dari situ saya membaca setiap kali ada warta saya baca, saya renungkan. Kadang ada renungan untuk keluarga, kadang ada warta yang untuk tiap hari renungan itu diambil dari mana-mana gitu, dari ayat apa, Alkitab apa gitu. Dari situ saya mulai hati saya mulai terbuka, kok beda ya. Ini cuman waktu itu saya kan belum bisa mengakses namanya Alkitab, belum pernah membaca, belum pernah menyentuh. Ya walaupun suami saya juga dari Kristen sebenarnya, tapi saya kan nikah Islam. Tapi saya sama sekali belum percaya Tuhan, karena hanya Islam lah yang agama yang benar, yang diridhoi Tuhan. Bisa dibilang rahmatin lil alamin gitu ya waktu dulu saya. Tak lambat laun setelah saya membaca dari warta-warta itu, saya kayak hatinya sepertinya sudah mulai terbuka untuk mengenal Alkitab gitu. Seiring waktu saya pulang tahun 2003, nah di situ anak saya kan yang jaga mertua saya. Sebelum saya pergi, anak saya 3 tahun itu sudah bisa belajar doa makan, doa minum, doa tidur, sebelum tidur gitu. Doa-doa ringan lah yang saya ajarkan, seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas gitu waktu itu. Nah setelah pulang saya ajar anak saya gini, ayo belajar sholat, nanti ibu ajarkan. Anak saya kok bilangnya gini, iya Bu, tapi ada syarat. Nah, saya bilang, syarat apa? Hari Minggu ibu harus antar saya ke sekolah minggu, karena kan di sekolah minggu ada lomba mewarnai. Jadi ibu antar saya gitu. Saya mau belajar, ibu sholat, tapi ibu antar. Nah, pas waktu sampai hari Minggu, saya antar juga. Itu antar anak saya ke sekolah minggu. Di situ waktu anak saya udah masuk ke gereja, saya kan di luar karena saya kan merasa saya ini Islam, nggak mungkin saya masuk gereja gitu. Saya ketemu ibu-ibu gereja. Pertama ngajak saya masuk ke dalam gereja, saya bilang, maaf Bu, saya di sini saja karena saya cuma ngantar anak saya sekolah minggu. Nanti saya tunggu di sini. Saya menolak halus gitulah. Nah, tidak beberapa lama waktu ada lagi yang datang seorang bapak-bapak ngajak saya juga masuk ke dalam gereja karena daripada ibu di luar gitu. Saya pun tolak secara halus. Saya bilang, maaf Pak, saya
agama Islam gitu. Saya jujur waktu itu. Oh, Enggak apa-apa. Iya, saya jujur gitu. Enggak apa-apa Bu, masuk aja kan enggak apa-apa. Terus terima kasih Pak, saya enggak masuk di sini saja. Tak selang berapa waktu lagi ada mbak-mbak masih muda gitu. Mungkin guru sekolah minggu. Nawarin saya juga, Bu, Ibu masuk, kenapa belum masuk, kan ibadah sebentar lagi dimulai, udah mulai puji-pujian gitu. Tapi saya waktu itu kan belum tahu apa itu puji-pujian, apa itu ibadahnya orang Kristen. Saya bilang, maaf Mbak, kalau saya itu Islam, saya belum berani masuk gitu. Saya cuma ngantar anak saya sekolah minggu gitu kan. Lah nggak apa-apa Bu, masuk aja, kalau Ibu ini daripada di luar kan panas, kalau Ibu memang nggak mau di depan, Ibu saya antar di yang paling belakang, nggak apa-apa Bu, masuk aja, nggak apa-apa kok. Ibu Islam pun nggak apa-apa masuk, kan cuma duduk gitu. Karena mungkin saya udah agak malu ya, masa 3 orang saya menolak gitu. Sebagai orang Jawa kan ya, iya sebagai orang Jawa, iya saya ada baiknya lah saya masuk. Hitung-hitung biar saya ngerti kayak apa sih ibadahnya orang Kristen gitu. Akhirnya saya masuk dan duduk di paling belakang. Kan pas masuk itu sudah mulai puji-pujian. Di situ saya nggak tahu apa itu puji-pujian, menyembah, bersyukur apa itu. Cuman yang saya tahu waktu itu, kenapa di saat pujian dan penyembahan, bersyukur itu saya menangis, benar-benar menangis. Cuman saya nggak tahu menangis saya itu karena apa. Dan saya pun tidak tahu saya berdoa apa waktu itu. Cuman yang saya tahu itu saya merasakan damai, sukacita, sejahtera yang belum pernah selama ini saya alami. Disitulah mungkin Roh Kudus, ya sekarang mungkin Roh Kudus itu sudah bekerja di dalam hati saya. Berjalannya waktu, puji-pujian selesai, terus firman Tuhan, ceramah itu yang saya tahu cuma ceramah gitu ya. Saya tahu di ceramah-ceramahnya orang Kristen itu nggak ada menyinggung namanya orang Islam. Cuma itu yang saya tahu, tapi hati saya masih belum begitu inilah, karena saya kan masih Islam. Cuman setelah saya pulang ke rumah kan dibagikan warta lagi. Warta itu untuk 1 minggu renungan-renungan gitu ya. Saya baca sampai selesai, di situ saya udah mulai merinding. Cuman saya gini, anak saya kan ada Alkitab yang dikasih dari sekolah minggu. Saya curi-curi baca waktu itu dalam 1 minggu itu. Begitu saya membaca itu tergetar banget. Terus perasaan cepatlah hari Minggu. Saya pingin ke gereja lagi, saya pingin mendengar pujian-pujiannya. Iya, begitu. Udah mulai saya merindukan hari Minggu. Seiring berjalannya waktu, Minggu datang sampai hari Minggu, saya ke gereja, antar anak saya sekolah Minggu, dan saya masuk ke gereja, duduk yang paling belakang. Di situ udah saya mulai waktu penyembahan, pujian, itu saya benar menangis. Mungkin saya udah menggebu. Disitulah saya minggu keduanya itu terus saya ikuti sampai ibadah selesai, saya pulang ke rumah, saya baca lagi Alkitab di Alkitabnya anak saya. Hari Selasa ada yang datang menginjili saya. Di situ saya udah mulai benar-benar udah siap gitu untuk beralih ke keyakinan yang baru. Sampai ibu yang menginjili saya ngasih saya sendiri Alkitab untuk dibaca, disuruh membaca. Dari situlah saya setiap ada waktu itu kerjaan saya cuma membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Mungkin memang Tuhan sudah membukakan hati saya, membuka hati saya juga menerima untuk Tuhan pilih gitu. Benar-benar setiap hari saya adanya hanya membaca firman Tuhan. Semakin lama semakin saya rindu yang benar-benar mungkin Tuhan yang sudah curahkan Roh Kudus buat saya. Sampai akhirnya ya saya ngomong, Bu, saya mau dibaptis gitu. Ya, iya.
Dari situlah saya dibaptis, karena waktu itu saya kan nikahnya secara Islam. Jadi saya juga mau juga diberkati secara Kristen. Waktu apa namanya, sebelum acara pernikahan diberkati itu kan ada sekolah yang khusus yang orang-orang baru percaya gitu kan. Di situ Ya. saya benar-benar untuk mengakui dosa, benar-benar menangis yang istilahnya saya ini orang berdosa, saya ini orang sampah lah ibaratnya di kaki Tuhan, saya ini sampah. Kenapa saya tidak dari dulu mengenal Tuhan Yesus? Kenapa saya harus melewati saya ini dulu Islam gitu? Jadi saya benar-benar mendapat kebenaran, kebenaran sejati itu setelah saya mengenal Kristen. Dan waktu bapak saya kan Kristen, cuman pernah sering membaca Alkitab gitu ya, baik dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dulu waktu abang saya masuk rumah sakit Panti Waluya, Paraan, mungkin Mbak Niningnya tahu lah Paraan itu, Paraan Panti Waluya. Itu rumah sakit Kristen. Bapak saya di situ kan ada perpustakaan bebas yang bisa membaca, bisa ambil. Bapak saya kebetulan ngambil Alkitab gitu. Tapi yang dari Perjanjian Lama sendiri, Perjanjian Baru sendiri, ada yang karya-karya dari orang Kristen ya, pokoknya rohani lah gitu. Bapak saya suka membaca itu. Waktu itu saya pun masih benci loh. Kenapa orang Islam bapak saya kok malah baca-bacanya yang seperti itu. Terus bapak saya bilang gini, orang beribadah itu nggak harus sholat tunggang-tungging, nggak harus ke masjid, ke musola. Ini aku duduk pun, ini aku bisa berdoa. Kan Tuhan itu maha tahu. Itu bapak saya dulu ya, waktu saya itu belum percaya, aku benci. Aku nggak suka cara bapak saya ngomong gitu. Seiring berjalannya waktu, bapak saya sakit, dan itu waktu bapak saya meninggal pun saya pun nggak ada di rumah. Waktu itu saya pas di Taiwan juga. Tapi saya yakin dan percaya, walaupun di desa saya, mungkin Mbak Nining tahu lah, daerah Wadus Lintang memang tidak ada gereja. Ada orang yang percaya, cuman ibadah mungkin satu kecamatan tuh mungkin bisa dihitung nggak ada 10 orang yang Kristen. Mbak Nining lebih tahu lah, karena berdekatan. Itu bapak saya nggak pernah namanya, jangankan ke gereja, kenal orang Kristen aja tidak, karena di desa saya nggak ada sama sekali orang Kristen, kecuali 2 orang pendatang, itu dari Jogja dan dari Solo. Bapak saya tetap membaca Alkitab, cuman waktu itu kan saya belum tahu, cuman yang saya baca judulnya itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, apa tuh, yang satu Alkitab ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada. Waktu bapak meninggal itu ya secara ritualnya secara Islam, karena memang bapak saya mungkin cuma percaya di dalam hati, tidak ada orang yang tahu. Seperti itu Pak Leo. Ibu saya pun begitu, waktu sakit stroke. Itu udah stroke itu sakitnya. Pas saya di rumah, saya injili, saya doakan dalam nama Yesus, saya tanyakan, Pak, Ibu mau nggak sembuh? Ibu saya bilang, iya saya mau sembuh. Percaya nggak Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Saya bilang gitu kan. Emang gimana caranya? Ibu doa, ikuti saya berdoanya. Ibu saya ikuti saya. Saya bilang percaya di dalam hati dan mengaku di mulut ibu, kalau ibu percaya Tuhan, itu ibu diselamatkan. Saya cuma bilang gitu. Tapi tiap hari saya injili apa yang saya tahu gitu. Akhirnya karena ada persoalan hidup saya, sehingga saya meninggalkan ibu saya, tidak menjaga lagi, saya mungkin menjaga 3 bulanan. Itu saya injili. Waktu saya pergi lagi, ibu saya meninggal. Jadi waktu meninggal saya tidak ada di sampingnya ibu. Cuman yang menjaga itu kakak saya. Tapi ya secara Islami semua karena mengikuti adat-adat Islam gitu. Cuma ya saya nggak tahu ibu saya termasuk orang percaya, bapak saya ikut orang percaya apa tidak, karena tidak dibaptis, tidak pernah ke gereja, tidak pernah ada yang menginjili gitu.
waktu ibu saya memang karena ibu saya kan 2016 HP sudah bisa untuk ini ya Pak Leo, untuk mengakses internet. Waktu itu WA saya hubungkan dengan hamba Tuhan untuk mendoakan, untuk menginjili, untuk memberikan kabar baik. Ibu saya bisa menerima Injili gitu. Tapi waktu meninggalnya itulah yang semua serba secara Islam, karena waktu itu kan saya tidak ada di samping ibu. Jadi gimana itu Pak Leo? Itulah kesaksian saya hari ini Pak Leo. Sebenarnya panjang, cuman saya nggak bisa hari ini tidak bisa kesaksian yang panjang. Cuma intinya itu saja. Oke Ibu, terima kasih. Ibu kalau itu nanti tulis juga ya di private chat nomor handphonenya, mana tahu ini mau kesaksian juga. Kita lebih panjang lagi, lebih enak sih tentang hal ini. Saya mengenai kesaksian Ibu, boleh ya? Boleh Pak, nanti saya atur waktunya kalau ini mungkin minggu depan Pak, soalnya saya kan masih kerja, belum saya nanti tentukan waktunya, ya. Nanti saya tulis di privat. Kolom privat ya, iya nomor handphonenya Bu. Iya mengenai hal ini sih sebenarnya memang sedih ya Bu, ketika ada orang yang meninggal, saudara kita meninggal. Ada yang kemarin juga kesaksian begitu, saya juga sampai sedih juga gitu ngelihat ayahnya meninggal, dia nggak bisa lihat, sampai dia pas datang itu langsung diusir gitu, diusir ibu ini, diusir sampai nangis-nangis, nggak bisa sama sekali ngelihat, sampai dibilang karena itu dimandiin lagi karena orang kafir datang kan, karena dia datang yang ini jadi dimandiin lagi, jadinya sampai itu. Tapi yang kocaknya, yang anehnya, duitnya diminta gitu. Iya, jadi untuk penguburan apa dan sebagainya diminta sama ini, tapi untuk ngelihat nggak boleh gitu. Dan itu dia sampai trauma lah, kok begini banget gitu. Jadi ya bapaknya sendiri nggak bisa lihat, dan itu yang tidak mengizinkan dia itu sebenarnya bukan bagian dari keluarga gitu, cuman hanya pemimpin-pemimpin yang di sana lah gitu ininya, bagian tempat ibadah di sana lah gitu yang tidak mengizinkan. Kalau keluarga sebenarnya oke gitu, oke aja gitu, cuman ya perihal itulah yang membuat konteks-konteks kayak gitulah yang buat keluarga nanti malu juga kalau nerima nih orang gitu. Ini udah murtad, dia kan udah ini gitu. Rata-rata seperti itu Pak Leo, keluarga dan tetangga lah yang tidak bisa menerima. Nah, saya sampai sempat bingung juga kenapa bisa kayak gitu. Kalau keluarga memang kan saya pikir gini, sekejam-kejamnya keluarga juga sebenarnya mau dia apapun itu kalau udah kayak gini ya kenapa ya pasti dia adalah hatinya untuk memberikan, ngasih lihat gitu kan ininya. Nah, karena image-nya sama tetangga-tetangga inilah ya membuat seumur hidupnya nggak bisa melihat orang tuanya gitu, tapi dia percaya Tuhan Yesus punya rencana indah buat hal seperti ini gitu ya Bu, ini ya Bu. Iya, amin. Satu hal Pak Leo, karena kebanyakan itu keluarga takut dikucilkan sama masyarakat Pak Leo. Seperti bapak saya dulu kan begitu, kalaupun sampai orang lain tahu, itu akan dikucilkan di masyarakat. Itu yang mungkin belum bisa diterima oleh keluarga, makanya istilahnya kehilangan satu anak nggak apa-apa, yang penting jangan sampai dicaci maki, dikucilkan masyarakat, karena kan pada dasarnya mereka belum tahu Pak. Iya benar. Saya pun juga begitu. Kakak saya kan tidak menerima saya sampai sekarang ini, membenci. Cuman kalau saya datang, cuman sifatnya aja yang beda gitu. Tapi yang nggak mengusir sih, cuman beda, nggak seperti dulu waktu saya masih Islam. Ada beda, cuman nggak diusir lah. Cuman pernah dibilang kamu itu keraknya neraka gitu. Memang pernah dibilang seperti itu. Cuman saya kan
tidak saya tanggapi. Keraknya neraka. Iya, Saya nggak bilangnya tahu gitu. dari ya. Anak saya sering dikatain sama temennya yang sekolah waktu SD itu dibilangnya, kamu itu kalau mati besok kan jadi keraknya neraka. Memang pernah digitukan juga. Keraknya neraka. Iya, bilangnya Saya juga agak, bukannya saya mau menjelekkan ya, dari tadi saya dengar juga Bu Nining, terus tadi Bu Mewa, terus Bunda sharing kesaksian kan pada terima Tuhan Yesus, bilang bahwa di mungkin pengajarannya kali ya, selalu kenapa menghina kekristenan gitu loh, Kristen kalau di ceramah atau lagi dakwah mungkin begitu kali ya, dikasih tahu ininya ya Bu. iya, betul. Sepertinya Makanya didoktrin dari awal itu seperti itu. Iya. Saya lucu gitu kalau ketika saya melihat pembicara atau pendeta yang udah menyimpang gitu atau menjelekkan yang lain gitu kan, non Kristen gitu. Iya. Saya juga akan tegur gitu kan, ini ya. Kalau mereka itu senang banget ini ya. Mungkin pengajarannya terus menjelekkan, jadi doktrinnya jadi itu ya. Iya, seperti yang ramai saat ini loh Pak Leo. Keraknya neraka. Aduh. Ya, Saya baru dapat nama baru lagi nih, keraknya neraka. Iya, memang anak saya pernah bilang, Bu, aku dikatain nanti matinya jadi keraknya neraka gitu. Terus apa kamu jawab? Saya bilang gitu. Aku diemin aja, aku nggak mau berdebat kok. Biar aja gitu. Oh ya udah, nggak usah dia menghina, nggak usah kamu ikut-ikutan. Biar aja, biar Tuhan sendiri yang bekerja, saya bilang gitu. Yes. Ya seperti yang saat ini rame antara Uwanes dan Tritunggal itu saling menyesatkan. Saya rasa itu kita orang Kristen nggak usah lah, biarpun dia mau Uwanes mau ini, kita back to Bible aja. Nggak ada baiknya lah untuk saling menyesatkan. Kan kita di dalam satu tubuh Yesus Kristus. Kenapa mesti harus menyesatkan orang lain gitu? Kita pun belum tentu kita diterima. Cuman kita kan berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Iya, benar-benar kalau di perdebatan apalagi yang ya saya sudah tahu lah siapa Pak JT, siapa TR, tahu lah. Cuman kita kan nggak usah lah apapun yang untuk mewartakan Injil Yesus Kristus, baik dalam untuk kebaikan maupun palsu, itu kan sudah ada upahnya sendiri-sendiri. Yes, ya. Kan rame sekarang seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Leo untuk waktunya kesaksian. Sama-sama Bu. Nanti jangan lupa taruh di privat ya Bu, kita ini sharing-sharing lagi. Oke. Iya Pak. Mungkin terima kasih Bu Bunda. Mungkin ini Samsir. Shalom.